Hadis riwayat Al-Bukhari, ini dalilnya. Hadis 5017, di hadis Muslim hadis 2192, membaca 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Membaca 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan cara praktek membacanya. Saya mau ajarkan dulu sebentar. Bukan sekedar dibaca, tapi ada contoh langsung dari Nabi SAW. Perhatikan, membaca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan mohon berurutan ya, mohon berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Perhatikan cara membacanya. Pertama, Nabi mengajarkan pada kita untuk mempertemukan dulu kedua telapak tangan begini. Ya. Ini bukan saling tutup tapi terbuka. Jadi kalau saya simpan sebentar mic-nya begini. Ya, teman-teman. Jelas ya? Jadi seperti Anda berdoa, jadi pertemukan seperti ini. Jelas? Sebentar, kelihatan? Insyaallah begini ya. Ini bukan terpisah tapi menyatu begini. Kemudian tiup, ditiup dulu. Awas hati-hati ya. Ini bukan ada debu atau bukan apa, enggak ya, tapi nanti kita sampaikan. Ditiup, tidak pula terlampau kencang. Tidak harus terlampau kencang, cukup ditiup biasa. Paham? Ditiup, baru setelah itu baca surahnya. Saya ulang, Anda pertemukan dulu kedua tangan begini, kemudian ditiup, kan? Baru Anda bacakan surahnya. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu selesai, baru diusapkan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau. Baik dari kepala, ke tangan, kemudian sampai ke perut, ke kaki yang bisa dijangkau secara umumnya. Dan tidak hanya Anda, barangkali ada anak-anak atau di keluarga yang belum paham tentang ini, apalagi anak-anak kecil, ya itu boleh kemudian Anda yang bacakan, Anda yang lakukan, dan sentuhkan ke anak-anak Anda di situ. Awas hati-hati. Ini disampaikan jika Anda bisa melakukan itu, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi kita dalam keadaan tidur kita dari hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu. Ya, khususnya jin, gangguan jin. Awas hati-hati yang bersifat setan. Nih, yang menggoda, mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Karena di antara setan itu ada yang berasal dari kalangan jin yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh kita. Ya, minal jinnati wan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan setan ini hati-hati, hati-hati. Dia datang lewat tidur juga, bukan saat kita terjaga saja. Makanya seringkali ada yang mimpi buruk, gitu kan? Ada yang apa? Orang Bandung bilang rep-repan, gitu kan? Macam-macam dan sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mencoba untuk mengatasi itu semua dengan poin-poin ini. Dan tidak hanya itu, teman-teman, hati-hati, tidak hanya itu. Awas, di 3 ayat ini, 3 surah berbeda ini maksudnya, itu menunjukkan pada beberapa hal penting. Satu, ada ketawakalan di sini dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda ingin bertauhid, mentauhidkan Allah, tidak hanya dalam keadaan terjaga, dalam tidur pun kita harus merasa dan kita harus menghadirkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Sehingga ketika kita wafat, maka dalam keadaan wafat kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam rangka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu bagian mana dalam tidur kita yang akan menjadikan tidur selamanya, dan mata kita tidak akan terbuka kembali. Maka diharapkan ketika kita bermohon kepada Allah, kita bacakan qul huwallahu ahad. Katakan, ya, yakinkan pada diri kita hanya Allah Tuhan yang esa, yang layak untuk disembah. Allah pusat segala pengharapan, Allahus samad. Tegaskan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di situ ketika Anda mulai bermohon kepada Allah saja, hadirkan tauhidnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan 2 surah yang utama setelahnya, Al-Falaq dan An-Nas. Ini keduanya disepakati oleh para ulama, ya, sebagai al-mu'awwadzataini, 2 surat yang berisi perlindungan kepada Allah. Kalau ditambah dengan Al-Ikhlas, maka sudah, ini lebih komplit lagi. Al-mu'awwadzat ats-tsalatsah, itu 3 surat sebagai puncak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3-tiganya. Isinya apa? Ya, tidak sekedar ini, tidak sekedar berlindung dari jin semata yang langsung jinnya, tapi juga mohon maaf, tapi juga sifat-sifat keburukan dan kejahatan yang menggunakan jasa jin dalam prakteknya, seperti sihir, magic, yang gunakan mungkin manusia, tapi perantaranya melalui siapa?
jin. Ini poinnya. Awas hati-hati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil dan dari kejahatan para tukang sihir yang memanfaatkan jin-jin tertentu untuk mengerjai kita dalam keadaan, mungkin dalam keadaan tidur kita. Salah satunya itu. Ini poinnya. Dia meniupkan buhul-buhul sehingga mempengaruhi keadaan diri kita. Ini poinnya.